Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya, Francius Elvanus Waleta. Apa kabar semua? Sudah tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, ya, bugar, selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya di minggu yang lalu tentang perjalanan karir saya atau berbagi cerita dan pengalaman. Jadi sudah jelas bahwa saya pernah bergabung sebagai personil keamanan penerbangan di Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado dengan kualifikasi terakhir yaitu sebagai junior AFSEC. Nah, kali ini saya akan melanjutkan di bahagian yang kedua dari berbagai cerita dan pengalaman saya. Tahun 1994 oleh perusahaan saya dimutasikan dari unit pengamanan bandar udara ke unit komersil bandar udara. Awalnya saya agak keberatan, ya, karena pada saat mutasi itu justru saya mengalami penurunan take home pay. Karena apa? Karena saya dianggap, ya, hitungannya nol pengalaman, ya, karena belum memiliki pendidikan, ya, sertifikat pelatihan, ya, di bidang unit komersil bandar udara. Namun tetap saya jalani, ya. Kemudian saya diikut sertakan dalam diklat komersil bandar udara, ya. Kemudian pada tahun 2000 saya mendapatkan kesempatan lagi mengikuti diklat yang spesifik, ya. Saya mengambil license STKP Dangerous Good, ya, tipe A tahun 2000 di Garuda Aviation Training Kosambi. Nah, dengan berjalannya waktu, pada tahun 2003, PT Angkasa Pura I membentuk, ya, di akhir tahun 2003, membentuk satu unit strategis bisnis, yaitu dalam pengelolaan warehousing atau terminal kargo bandar udara di lingkungan Angkasa Pura I. Karena sejak terbentuk Angkasa Pura I, ya, itu pengelolaan terminal kargo belum pernah dilakukan secara langsung. Jadi masih diberikan pengelolaannya kepada pihak kedua. Nah, oleh karenanya tahun 2003 itu PT Angkasa Pura I membentuk SBU Warehousing atau Terminal Kargo, dan sebagai pilot project-nya yaitu di Bandar Udara Internasional Hasanuddin di Makassar. Kemudian PT Angkasa Pura I memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan yang memenuhi syarat, ya, untuk mengikuti seleksi pengisian beberapa jabatan melalui lelang jabatan. Jadi ditawarkan kepada seluruh karyawan Angkasa Pura I, sudah tentu yang memenuhi persyaratan. Nah, setelah saya baca-baca, saya berkonsultasi dengan pimpinan-pimpinan saya lihat bahwa persyaratan-persyaratan itu saya miliki, ya. Jadi baik persyaratan administrasi, pendidikan formal, ya, kemudian masa kerja, bahkan pendidikan khususnya. Kemudian pada tahun 2003 itu saya dengan tekad dan semangat yang kuat, saya coba mengambil kesempatan yang langka, ya, kesempatan langka. Dan setelah melewati seleksi, ya, ujian-ujian, ya, waktunya 5 bulan, saya dinyatakan lulus, ya, sebagai supervisor operasional SBU Warehousing atau Terminal Kargo
di Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Sekaligus saya dimutasikan ke Makassar dari Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado. Nah, tugas-tugas saya juga membawahi bidang yang berkaitan dengan keamanan penerbangan, khususnya yaitu dalam rangka pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang akan diangkut oleh pesawat udara. Tidak lama saya menjadi supervisor, selang 2 tahun kemudian, ya, tahun 2006, PT Angkasa Pura I mempercayakan kembali kepada SBU, ya, warehousing atau terminal kargo, untuk melakukan pengambil alihan dan pengoperasian terminal kargo PT Angkasa Pura I di Bandar Udara Internasional Sepinggan di Balikpapan oleh perusahaan. Kemudian saya dimutasikan ke Balikpapan dengan jabatan koordinator lapangan, ya, dalam rangka persiapan pengambil alihan serta pengoperasian terminal kargo Bandar Udara Internasional Sepinggan di Balikpapan. Awalnya sesuai rencana 2006 akan dioperasikan, namun masih banyak yang kurang-kurang, ya, sehingga tepatnya tanggal 1 Agustus tahun 2006 secara resmi Terminal Kargo PT Angkasa Pura I di Bandar Udara Internasional Sepinggan di Balikpapan dilakukan pengelolaannya oleh SBU Warehousing atau Terminal Kargo PT Angkasa Pura I. Dan saya pada saat itu 1 Agustus tahun 2006 dipercayakan, ya, untuk menjabat sebagai manajer operasional. Nah, jadi 2 tahun saja, ya. Dari Makassar 2004, 2006 saya sudah berada di Bandar Udara Internasional Sepinggan sebagai manajer operasional. Berjalannya waktu, ya, tahun 2012. Pada saat itu PT Angkasa Pura I membentuk anak usaha, salah satunya adalah PT Angkasa Pura Logistik. Nah, pada tahun itu, ya, bulan Januari, ya, kami yang diperbantukan, karyawan diperbantukan, ya, dari PT Angkasa Pura I di SBU Terminal Kargo, ya, itu ditanya lagi apakah akan kembali ke induk, maksudnya ke PT Angkasa Pura I, atau akan tetap berada di PT Angkasa Pura Logistik, jadi anak usahanya. Nah, saya mengambil yang kedua, yaitu untuk tidak kembali ke PT Angkasa Pura I, namun saya tetap berada di PT Angkasa Pura Logistik dengan status kepegawaian saya tetap sebagai karyawan PT Angkasa Pura I. Nah, setelah itu dengan berjalan waktu, ya, kemudian pimpinan saya, General Manager, ya, PT Angkasa Pura Logistik pada saat itu dijabat oleh Bapak Hubert Olaf de Bon, ya, almarhum saat ini. Itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti asesmen pengisian jabatan direksi di anak usaha, dan beliau pada tahun 2012 diangkat, ya, menjadi direktur utama PT Angkasa Pura Logistik yang pertama kalinya, ya, direktur utama yang pertama, ya. Kemudian jabatan sebagai General Manager di PT Angkasa Pura Logistik kantor cabang Balikpapan itu kosong, ya. Kemudian dilakukan asesmen, saya diberikan kesempatan mengikuti, dan puji syukur, ya, saya bisa lulus dan menggantikan beliau, almarhum Bapak Hubert Olaf de Bon, ya, sebagai General Manager PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura Logistik di kantor cabang Balikpapan.
Tidak lama kemudian, ya, hanya 1 tahun, ya, lebih sedikit lah kira-kira, PT Angkasa Pura I kemudian memberikan dan mempercayakan kembali kepada anak usahanya PT Angkasa Pura Logistik untuk melakukan pengelolaan terminal kargo domestik di Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya. Nah, saat itu oleh Direktur Utama, ya, PT Angkasa Pura Logistik mempercayakan kembali kepada saya untuk dimutasikan, ya, ke Surabaya, ya, dalam rangka persiapan pengambil alihan dan pengoperasian terminal kargo domestik PT Angkasa Pura I di Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya. Tepatnya 1 Oktober, ya, tahun 2013. Ya, saya sudah berada di Surabaya dan mengoperasikan, ya, terminal kargo domestik PT Angkasa Pura I di Surabaya. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, sebagai General Manager PT Angkasa Pura Logistik kantor cabang Surabaya pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Maret 2016, saya mengakhiri tugas saya sebagai karyawan di PT Angkasa Pura I. Ya, jadi saya pensiun, istilahnya pensiun, ya, atau purna karya. Dengan demikian, ya, 7 tahun saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian 25 tahun saya bekerja, ya, sebagai karyawan PT Angkasa Pura I. Nah, setelah sebulan saya pensiun, tepatnya lagi tanggal 17 April tahun 2016, saya diberikan kesempatan oleh direksi PT Angkasa Pura Logistik untuk bergabung. Nah, kemudian pada saat itu saya dipanggil lagi ke Jakarta karena saya posisi pensiun di Surabaya, untuk menyampaikan paparan, ya, kondisi PT Angkasa Pura Logistik, ya, pada saat itu tahun 2016, artinya 4 tahun, ya, masih berjalan 4 tahun, ya, karena dibentuknya tahun 2012, dan kemudian kira-kira bagaimana Angkasa Pura Logistik ke depan. Nah, jadi saya paparkan depan direksi PT Angkasa Pura Logistik, dan puji syukur setelah pemaparan saya dikontrak kembali, ya. Tepatnya 1 Mei 2016 saya bergabung kembali di PT Angkasa Pura Logistik dengan status karyawan PKWT. Kemudian saya ditempatkan sebagai corporate expert, ya, sesuai dengan kemungkinan pertimbangannya, ya, karena selama saya bekerja, ya, 3/4 dari usia pekerjaan saya, ya, 32 tahun itu saya bergelut dalam bidang operasional, maka saya ditempatkan sebagai corporate expert pada bidang operasional dan audit, ya, bidang operasional dan ISO 9001/2015 hingga pada saat ini. Nah, jadi demikianlah kira-kira cerita atau pengalaman yang saya dapat sampaikan. Sudah jelas, ya, ada intinya bahwa apa yang saya peroleh, ya, sudah tentu itu dengan suatu upaya dan kerja keras, disiplin, sudah tentu bertanggung jawab, ya. Dan yang penting, yang paling penting, saya memulainya dari seorang personil keamanan penerbangan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, memberikan semangat
kepada teman-teman personil keamanan penerbangan ya, untuk tidak malu ya, walaupun ya, sebagai personil keamanan jangan minder, tetap bekerja keras ya, tetap disiplin, jaga integritas, loyalitas ya. Yang penting belajar, update semua pengetahuan. Jangan hanya belajar terfokus pada keamanan penerbangan, tetapi seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha di perusahaan dipelajari. Apakah itu administrasi, apakah itu bidang keuangan, apakah itu bidang teknik, apalagi bidang operasional. Nah, dengan demikian semakin banyak ilmu, ya, semakin banyak pengalaman, itulah yang akan membawa kita bisa maju, ya, bisa berhasil. Ya. Saya kira cukup demikian, sudah semakin jelas ya, pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Apa memang Bapak benar berasal dari personil keamanan penerbangan ya, atau hanya sebagai penggiat ya, atau orang yang memperhatikan, pemerhati dalam bidang keamanan penerbangan? Sudah saya jawab semua ya. Nah, bagi yang baru pertama kali menonton video saya, silakan subscribe kalau tertarik ya. Dan bagi yang sudah sering menerima video-video saya, jangan lupa like ya, komen dan share. Tidak ada ruginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap kompak selalu.